Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku di Kalimantan, ini ada netizen saya dari Kalimantan yang berkomentar. Dia merasa berterima kasih sekali kepada para habaib yang katanya karena habaib lah mereka ini mengenal Islam, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak saya salahkan untuk netizen ini, mungkin karena mereka masih muda atau mungkin juga tidak tahu sejarahnya Kalimantan, siapa yang mengislamkan Islam di Kalimantan, khususnya yang ini saya sebut adalah di Kalimantan Barat. Wajar sekali kalau netizen ini mengatakan kalau dia kenal Islam ini adalah dari para habaib-habaib yang sekarang ini kita kenal. Beliau ini, para habaib ini bukanlah dari dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kedatangan para habib sendiri di Nusantara ini ya dibawa oleh Belanda sekitar tahun 18-an atau mendekati tahun 19-an. Jadi sebelum itu nol sekali sejarah tentang habaib-habaib ini yang berkiprah di Nusantara. Jadi begini saudaraku yang ada di Kalimantan, tolong buka lagi sejarah bagaimana para syekh yang mengislamkan, menyebarkan Islam di Kalimantan ini. Salah satunya yang terkenal ini justru juga menjadi para gurunya ulama di Nusantara. Saya sebut saja adalah beliau Syekh Ahmad Khotib Sambas. Jadi Syekh Ahmad Khotib Sambas inilah orang yang dari Kalimantan Barat waktu itu yang dilahirkan di sana, tentu saja orang Nusantara ini. Kemudian setelah dewasa dan merantau sampai ke Mekah menjadi orang yang terkenal, kesohor istilahnya, keulamaannya bahkan diakui sebagai ulama, para guru-guru, salah satu guru-guru ulama di Nusantara. Jadi untuk saudaraku yang di Kalimantan, ini jangan a priori karena cinta buta kepada para habaib menafikan dari sejarah leluhur kita sendiri. Jadi akan kita bacakan bagaimana sejarahnya Mbah Syekh Khotib Sambas ini. Beliau ini dilahirkan sekitar 18-an, kan 1803 Masehi. Jadi sebelum itu dari ayahnya, dari kakeknya, tentu dari buyut-buyutnya di Kalimantan sana sudah menyebar Islam sebelum kedatangan para habaib yang sekarang ini mengaku cucu dari Nabi. Begini saya bacakan untuk saudaraku yang protes kepada kita. Syekh Ahmad Khotib Sambas yang merupakan guru para ulama Nusantara dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat. Bulan Sofar 1217 Hijriah bertepatan dengan Masehi 1803. 1803 ini sama sekali Balawi ini belum hadir, belum ada, dan sejarahnya 0% di Nusantara. Jadi saya balik katakan di depan tadi, beliau ini Syekh Khotib Sambas ini lahir 1803 Masehi. Jadi ayahnya, kakeknya, buyut-buyutnya tentu saja di sana sudah begitu menyebar yang namanya agama Islam, dan itu Islam yang rahmatalil alamin tentunya, seperti yang diajarkan sebelum-sebelumnya itu di daerah Pulau Jawa oleh para wali-wali. Syekh Ahmad Khotib Sambas merupakan guru ulama pada tahun 1820. Nah, 1820 sekitar umur 17 tahun, beliau ini Ahmad Khotib Sambas berangkat ke Tanah Suci untuk belajar ilmu agama. Dari sini kemudian menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Mekah. Sejak saat itu Ahmad Khotib Sambas memutuskan menetap di Mekah sampai wafat tahun 1875 Masehi. Begitu. Jadi beliau ini kemudian menetap di Mekah, tetapi sejarah kemudian diteruskan dalam bacaan ini. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Muhammad Khalil selain berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas,
Nah, ini perlu dijelaskan di sini. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang kondang dari Tanara, Banten, itu juga waktu itu berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Lantas juga Mbah Syekh Khalil Bangkalan, nah, ini juga berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Tentunya ini juga sebelum ada NU waktu itu, tapi beliau Syekh Ahmad Khotib Sambas ini sudah menjadi guru para ulama-ulama Nusantara. Sepeninggal Syekh Ahmad Khotib Sambas, Imam Nawawi Al-Bantani ditunjuk meneruskan mengajar di madrasah beliau di Mekah dan tidak diberi hak membaiat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, setelah beliau ini wafat, jadi ternyata Syekh Ahmad Khotib Sambas ini juga mempunyai madrasah di Mekah sana. Setelah wafatnya beliau kemudian diteruskan oleh ini tadi Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, tapi tidak diberi istilahnya untuk membaiat para murid-muridnya dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sedangkan Syekh Muhammad Khalil, yang untuk Muhammad Syekh Khalil, untuk Syekh Khalil, Syekh Abdul Karim dan Syekh Tolhah diperintahkan pulang ke tanah Jawa dan ditunjuk sebagai khalifah yang berhak menyebarkan dan membaiat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi malah justru Mbah Khalil, Syekh Tolhah, Syekh Abdul Karim ini diperintahkan oleh Syekh Khatib Sambas untuk pulang ke Jawa dan menjadi khalifah di tanah Jawa dan diperbolehkan untuk membaiat dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Murid-murid Syekh Ahmad Khotib Sambas di atas adalah guru para ulama-ulama Nusantara generasi berikutnya yang kemudian hari menjadi ulama yang mendirikan pondok pesantren dan biasa dipanggil dan digelari sebagai kiai, tuan guru, ajengan, dan sebagainya. Begitu saudaraku yang ada di Kalimantan. Kita tidak menyalahkan sampeyan yang berkomentar di YouTube kita, tapi ya mungkin saja belum mengenal sejarah ini atau belum pernah mendengar cerita dari orang-orang di sekitar Anda dan seterusnya. Jadi pemikiran bahwa para Ba'alawi yang menyebarkan Islam di tanah Kalimantan ini tidak benar sama sekali. Justru sebelum itu tadi kita bacakan, Syekh Ahmad Khotib Sambas ini menjadi guru dari para guru ulama-ulama di Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah kita kenal kesornya bahkan di dunia. Juga Syekh Muhammad Khalil dari Bangkalan kita tahu juga merupakan guru-guru dari ulama Nusantara seperti Hasyim Asy'ari yang mendirikan jamaah NU Nahdlatul Ulama. Begitu saudaraku yang ada di Kalimantan, dan tentunya untuk kita semua sebagai pengetahuan seluruh anak-anak pribumi di Nusantara bahwa kita ini jangan sampai kita ini silau melihat penampilan para habaib-habaib, langsung hati kita condong kepada mereka dan kita percaya saja pada yang dikatakan mereka ini, bahwa selalu mengatakan bahwa dalam dirinya ada darah Rasulullah yang mengalir dan selalu mengatakan bahwa dia adalah cucu dari baginda Rasulullah. Ini kita harus koreksi lagi. Mari kita kembali membuka-buka sejarah lama supaya kita ini tidak gampang terdoktrin dengan tampilan-tampilan yang memukau, dengan jubah yang dan aksesoris sorban dan bahasa-bahasa kearab-araban yang fasih. Justru setelah kita baca dari sejarah-sejarah mereka, ini sama sekali darah Arabnya saja itu cuma sekitar 0, berapa persen. Begitu. Jadi sekian dulu untuk saudara-saudaraku, semoga ini menjadi perhatian. Maaf
dan salam persahabatan kita untuk saudara-saudara khususnya yang di Kalimantan dan semuanya di Nusantara. Jaga persatuan, jaga sejarah, jangan sampai dibelokkan, jaga makam-makam tua, nenek moyang kita semua di tempat di mana-mana saudara-saudara bertempat tinggal supaya tidak dipalsukan dan diganti nama oleh klan-klan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.